Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Firdaus, mahasiswa STAI Sukabumi, semester 6, kelas C, karyawan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ada di UAS semester 6 tentang kasus Aul dan Arad. Silahkan disimak. Oke, setelah tadi melihat soal bahwasannya si mayit ini meninggalkan harta waris sebanyak 500 juta dan meninggalkan ahli waris yaitu Jauz suami, bintun anak perempuan, bintu ibnin anak cucu perempuan dari anak laki-laki, dan abun bapak. Oke, langsung saja ke perhitungan. Sebelum masuk pada perhitungan itu, kita cari dulu furudul muqaddarahnya, itu tiap-tiap bagian yang akan didapat itu dari harta waris. Yang pertama, jauz suami itu mendapatkan asalnya 1/2 karena ada anak dan cucu, jadi mendapatkan 1/4. Yang selanjutnya bintun itu mendapatkan 1/2. Yang ketiga bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, asalnya itu mendapatkan 1/2 karena terhijab nukson karena adanya anak, jadi dikurangi mendapatkan 1/6. Dan selanjutnya abun itu 1/6. Jadi didapatkan syiham dari furudul muqaddarah ini. Kita itu cari asal masalah atau KPK-nya sebelum menentukan syiham yang ini. Jadi kita mengambil asal masalah atau KPK-nya itu 12 dari furudul muqaddarah ini, 12 yang bisa dibagi oleh semua ini. Jadi 12 dikali 1 dibagi 4 hasilnya 3, 12 dikali 1 bagi 2 hasilnya 6, 12 kali 1 bagi 6 hasilnya 2, dan juga sama bawahnya. Jadi didapatkan dari syiham-syiham ini, dikumpulkan majmu syihamnya jadi 13. Setelah ketemu semuanya, langsung ke perhitungan. Jadi si rumusnya itu harta tirkah per majmu syiham dikali syiham hasil tadi. Jadi dihitungnya 500 juta dari hasil harta tirkah yang ditinggalkan oleh si mayit tadi per 13 majmu syiham dikali 3 hasil dari perkalian asal masalah dan syiham tadi. Jadi didapatkan dari 500 juta itu untuk jauz itu mendapatkan 115 juta 384 ribu 615,39 sekian lah. Dan juga selanjutnya bintun anak perempuan itu sama 500 juta per 13 majmu syiham dikali hasil dari perkalian asal masalah dan syiham hasilnya 6. Jadi bintun itu anak perempuan mendapatkan harta waris sebanyak 230 juta 769.230, sekian. Dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki sama perhitungannya 500 juta per 13 dikali 2 sama dengan mendapatkan 76 juta 923.076,92 sekian. Dan juga untuk abun juga mendapatkan hasil yang sama seperti bintu ibnin. Jadi untuk masalah aul, kasus aul yang barusan sudah selesai. Jadi ketika di total semua ini 115, 230, 76, 76 semuanya hasilnya sama yaitu 500 juta. Jadi setiap ahli waris, jauz, bintun, bintu ibnin, abun sudah mendapatkan bagian masing-masing sesuai harta tirkah dan perhitungan yang telah
ditentukan. Jadi hasilnya seperti ini. Bismillah, selanjutnya mengenai kasus ar-rad. Di soal yang barusan disampaikan bahwasannya mayit atau seorang meninggal itu meninggalkan harta sebanyak 240 juta dan ada ahli waris yang ditinggalkan yaitu istri, jauzah, ibu, dan juga anak perempuan. Sama seperti kasus awal tadi, kita cari dulu furudul muqaddarahnya atau bagian-bagian yang harus didapatkannya dari setiap itu. Yang pertama dari jauzah. Jauzah itu atau istri asalnya itu mendapatkan 1/4 atau asobah. Karena ada anak bintun ini, jadi terkena hijab nukson dikurangi, jadi mendapatkan 1/8, asalnya tidak segini. Dan juga ummun atau ibu asalnya itu mendapatkan 1/3 bagian, karena ada anak yaitu bintun ini dikurangi jadi mendapatkan 1/6, dan untuk bintun mendapatkan 1/2. Seperti biasa kita cari dulu KPK-nya atau asal masalahnya dari 1/8, 1/6, 1/2. Yang diambil itu 24 supaya bisa dibagikan dengan furudul muqaddarah ini. Jadi 24 dikali 1 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 12. Dan didapatkan hasil majmu syiham yaitu 19. Jadi asal masalah 24, syihamnya ini 3, 4, 12 dan majmu syihamnya itu 19. Tinggal ke perhitungannya masalah ar-rad ini. Jadi harta yang ditinggalkan tadi si mayit 240 juta per asal masalah untuk KPK dibagi KPK dikali hasil dari perkalian asal masalah dan furudul muqaddarah yaitu syiham. Jadi 240 juta dibagi KPK dikali syiham. Jadi hasilnya 240 juta, boleh dikali dulu baru dibagi juga tidak masalah. 240 juta dibagi 24 dikali 3 hasilnya 30 juta. Dan yang bawah juga sama, 240 juta dibagi 24 asal masalah atau KPK dikali 4 yang syiham ini, jadi mendapatkan hasil 40 juta. Di bawah juga sama, 240 juta dikali 12 dibagi 24 oleh asal masalah dan juga dikali 12 dengan syihamnya, jadi mendapatkan hasil 120 juta. Dan jika di total 30 tambah 40 tambah 120 juta hasilnya 190 juta, sedangkan harta yang ditinggalkan itu 240 juta. Oleh karena itu ada sisa 50 juta. Nah, bagaimana cara membagikan ini? Karena harus habis harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Kita buka halaman selanjutnya mengenai yang sisa tadi. Yang sisa tadi di sini ya sisa 50 juta. Terus di bawahnya ada 4 plus 12 ini apa maksudnya? Ini tuh syiham dari ummun dan dari ibu dan dari ibu dan anak perempuan. Dari ibu dan anak perempuan. Jadi 4 itu dari ummun dan 12 bagian itu dari anak perempuan. Jadi ditotalkan 16 jadi 16. Jadi yang 50 juta itu dibagi dulu hasil dari pertambahan syiham antara ibu dan anak perempuan. Jadi 50 juta per 16 hasilnya 3.125.000 rupiah. Jadi untuk membaginya untuk membagikan sisa 50 juta tadi, jadi ummun sama dengan harta yang tadi setelah dibagi 3.125.000 rupiah dikali 4 syiham tadi bagiannya sama dengan 12.500.000 rupiah.
Dan juga Bintun anak perempuan sama 3.125.000 dikali dengan 12 bagian tadi yang didapatkan oleh anak perempuan, jadi 37.500.000 rupiah. Jadi semua di total 50 juta rupiah. Jadi yang tadi hasil tadi Umun mendapatkan sekitar 40 juta ditambah dengan tadi hasil tadi yaitu 12.500.000, jadi mendapatkan 52.500 untuk bagian Umun ditambah, dan juga Bintun yang asalnya 120 juta ditambah 37.500, jadi 237.500 yang didapatkan oleh bagian Bintun. Nah, pertanyaannya kenapa kok kan di sini ahli warisnya 3 Jaujah. Kenapa kok Jaujah itu tidak mendapatkan bagian atau istri itu tidak mendapatkan bagian? Karena dalam pembagian waris itu sebelum yang salah di kita itu kebanyakan langsung dibagikan, karena sebetulnya ketika pembagian waris itu sebaiknya seharusnya itu antara suami istri itu menghitung dulu harta gonogini. Jadi ketika setelah menikah itu harta yang didapatkan itu apa aja, baru dibagi-bagi itu harta gonogini. Jadi si ibu ini si istri ini tidak kebagian kecil sebenarnya karena sudah mendapatkan harta gonogini sebelumnya, sebelum dihitung ini. Jadi ketika ada sisa atau kasus Arod ini ada sisa uang, Jauzah itu tidak kebagian karena sudah mendapatkan dari hasil harta gonogini. Jadi seperti itu. Jadi si istri itu tidak mendapatkan bagian besar mungkin sebelumnya kalau misalnya harta yang ditinggalkan banyak. Jadi seperti itu. Jadi perhitungan waris ini harta yang ditinggalkan waris itu sudah dibagi gonogini sebelumnya, sebelum dibagi perhitungan seperti ini. Jadi sudah dibagikan. Jadi harta bersih yang ditinggalkan waris itu sebesar gitu. Jadi Jaujah tidak mendapatkan. Jadi untuk hasil mengerjakan soal, alhamdulillah dari nomor 4 tadi masalah awal dan juga nomor 5 Arod sudah terpecahkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga jelas tulisannya ya. Mudah-mudahan juga benar cara pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil yang didapatkan totalnya yaitu Jauzah mendapat 30 juta, Umun 52.500, dan Bintun mendapat 157.500, dan jika ditotal menjadi 240 juta. Jadi habis semuanya. Terima kasih.